Megalis Podcast, persembahan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Info, selamat datang di Megalis Podcast menuju Sulawesi Tengah yang sejahtera dan juga maju. Dan spesial sekali hari ini kita kedatangan teman-teman, orang-orang penting gitu ya dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Republik Indonesia. Sekarang saya sudah bersama ada Ibu Bunga selaku analis pemberantasan tindak pidana korupsi. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Dan tentunya juga bersama Pak Ahmad Irsyad Darmawan selaku spesialis pembinaan peran serta masyarakat. Betul Pak ya? Betul. Oke, gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Setelah minum kopi enak gitu. Ini spesial sekali Sobat Info. Pak Ahmad Irsyad baru pertama kali minum kopi Sulawesi Tengah dan katanya rasanya enak sekali gitu Pak ya? Enaknya pakai enak banget. Wow. Dan tentunya bersama saya Arma Octavia di podcast kali ini kita mengangkat tema soal Sulawesi Tengah bebas dari korupsi, dan itu harapan kita bersama gitu ya Bapak Ibu. Dan sebelum itu seperti yang kita tahu bersama nih Bapak Ibu, kalau KPK sebagai lembaga yang independen seperti itu yang tentunya wewenangnya untuk memberantas korupsi di Indonesia. Nah, kalau di bidangnya Bapak Ibu sendiri di Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat. Nah, untuk mungkin bisa dijelaskan Bapak Ibu atau Ibu Bunga terlebih dahulu mungkin ya untuk fungsi dari ataupun wewenang dari Deputi Ibu sendiri seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Irma. Halo, selamat siang para pendengar dari Sulawesi Tengah. Kalau kami di Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat itu ada di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Jadi di kedeputian kami itu ada 5 direktorat sosialisasi dan kampanye. Sekarang mereka sedang ada roadshowbus ke daerah Jawa. Lalu ada juga Direktorat Jejaring Pendidikan, jadi yang khusus untuk menginsersi pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah, baik sekolah dasar sampai dengan universitas. Lalu ada juga kami Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat. Kami di sini membina masyarakat untuk dapat ikut berperan serta dalam pemberantasan korupsi. Dan yang terakhir itu ada Direktorat SLC. SLC itu untuk sertifikasi penyuluh anti korupsi ataupun untuk diklat-diklat internal maupun eksternal terkait dengan anti korupsi. Berarti memang tujuannya lebih ke masyarakat secara umum begitu ya? Kebudayaan masyarakat yang bisa ikut dalam pemberantasan korupsi. Kalau sejauh ini mungkin selain kerjasamanya di Sulawesi Tengah, mungkin dari Direktorat Bapak Ibu sendiri sudah kemana aja nih untuk pembinaan ke masyarakatnya sendiri? Kami sudah banyak ya keliling Indonesia nih. Pak Irsyad juga sudah dari Sabang sampai Merauke ya, Pak Irsyad ya. Hampir Sabang sampai Merauke. Iya betul. Saya tahun kemarin ke Papua juga, ke Aceh juga. Jadi kita semuanya keliling. Jadi karena ada program-programnya khusus untuk peran serta masyarakat di tahun ini hanya bisa dapat misalkan hanya 4 lokasi kegiatan, maka kami berangkat ke 4 lokasi itu. Tahun-tahun sebelumnya kita juga sudah ada. Peran serta masyarakat sudah dimulai dari tahun 2021 programnya, jadi sampai sekarang sudah hampir ada lebih dari 30-40 daerah yang sudah kami datangi. Nah untuk Pak Ahmad Irsyad mungkin bisa dijelaskan kalau selain yang disampaikan sama Ibu Bunga tadi, mungkin ada program lain yang memang betul-betul difokuskan dari Direktorat Bapak Ibu sendiri, pembinaan masyarakat. Ya, selamat siang teman-teman semua. Kita itu di Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat ada banyak ya. Kita menyasar sasaran kita itu dari kemarin waktu kegiatan pertama kami itu mengadakan BIMTEK untuk ormas, seluruh ormas yang ada di Sulawesi Tengah. Lalu pada hari Rabu kami mengadakan BIMTEK untuk para pejabat eselon 2 lingkup Pemprov Sulawesi Tengah. Lalu hari ini baru saja selesai tadi kami mengadakan BIMTEK untuk para tokoh agama. Ya. Jadi kami ini menyasar banyak sekali. Ada juga program kami itu untuk para pelaku usaha. Itu namanya Dunia Usaha Anti Korupsi. Nah, itu kami turun ke BUMN, BUMD sampai ke UMKM, itu kami undang untuk mengikuti BIMTEK. Lalu ada juga yang untuk pemuda
juga, LSM ada juga. Lalu untuk desa, kami ada namanya Desa Anti Korupsi yang tahun lalu sampai tahun ini. Nah sekarang ini ada program baru itu namanya Kabupaten Kota Anti Korupsi. Ya. Jadi kami sangat banyak untuk program-programnya, dan kebetulan kami untuk di Sulawesi Tengah ini kami sudah mengadakan 3 BIMTEK yang tadi saya sampaikan itu ya, ada untuk ormas, untuk para pejabat eselon 2 yaitu kadis-kadis, dan tadi barusan saja itu untuk para tokoh agama. Oh, berarti di Sulawesi Tengah sendiri baru pelaksanaan BIMTEK yang pertama kali dibuat di Sulawesi Tengah? Iya, betul. Mungkin ada rencana, ada program lain yang bakalan dibuat di Sulawesi Tengah seperti itu? Itu pastinya ada. Pastinya kita mengharapkan sekali ke yang lain. Kelas pemuda kita belum ya? Kelas pemudanya belum ya. Oke, nah terkait BIMTEK tadi yang sudah dilaksanakan dari hari Selasa ya, Selasa sampai hari ini di tanggal 4 Juli 2024. Nah itu mungkin boleh dijelaskan apa tujuan gitu yang bisa diharapkan dari BIMTEK yang sudah dilaksanakan sama? Oke, mungkin saya jelasin untuk yang BIMTEK yang kemarin ya, para pejabat itu kita fokuskan untuk para pejabat eselon 2, pesertanya itu harus membawa pasangan. Iya, itu menarik sekali ya. Di mana-mana kalau kita biasanya kan mengundang itu pejabatnya pejabatnya saja, sendiri begitu ya. Kalau ini kita mengundang pasangannya, yang mungkin istrinya atau suaminya gitu. Betul. Kenapa kita mengundang pasangannya? Karena sekarang itu korupsi itu sudah melibatkan keluarga. Betul. Jadi bukan hanya melibatkan rekan kerja gitu ya, tapi sudah melibatkan keluarga, melibatkan istrinya, bahkan sekarang ini ada beberapa yang melibatkan anaknya juga melibatkan. Wah, Itu kenapa kita fokuskan BIMTEK ini untuk para pejabat dan pasangannya. Itu untuk yang BIMTEK keluarga berintegritas. Namanya BIMTEK keluarga berintegritas. Jadi kita bagaimana kita bisa mengedukasi untuk bagaimana bisa membentuk keluarga yang berintegritas. Betul. Nah, mungkin juga bisa dijelaskan Ibu Bunga soal kan KPK ini selalu menggaungkan ada 9 nilai integritas gitu ya. Itu namanya Jumat Bersepeda Kakak. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan seperti apa nilai-nilainya, terus juga bagaimana dari pihak KPK sendiri melihat keberhasilan dari 9 nilai integritas ini sudah terapkan di masyarakat seperti itu. Jumat Bersepeda Kakak, panjangannya ya. Iya, kepanjangannya. Jumat jujur, mandiri, tanggung jawab. Bersepeda berani, sederhana, peduli, disiplin, kakaknya adil, dan kakaknya kerja keras. Jadi Jumat Bersepeda Kakak. Kenapa Jumat? Pertama kalinya jujur. Jadi kita mau mengajarkan jujur dulu. Betul. Jangan jauh-jauh deh, jujur sama diri sendiri dulu gitu ya. Sudahkah kita jujur sama diri kita sendiri dulu? Setelah kita bisa menerapkan 9 nilai itu jujur, lalu kita ajarkan ke lingkungan. Misalkan ada yang sudah berkeluarga ataupun ada yang punya kakak adik, ajarkan ke lingkungan terdekatnya, ke lingkungan keluarganya untuk jujur. Ataupun ibunya harus juga, misalkan anaknya harus diajarkan untuk bertanggung jawab. Jangan misalkan anaknya belum kerjain PR, ibunya yang kerjain PR gitu. Itu kayaknya banyak, kasihan anak saya masih kecil gitu. Nah, jangan, itu ajarkan anak untuk bertanggung jawab. Kami juga sewaktu di BIMTEK itu memutarkan ada film seperti itu ya Pak Irsad ya. Filmnya tuh mengajarkan tentang ternyata kita itu sudah melakukan perilaku koruptif tapi kita nggak sadar. Kita sudah membiasakan yang tidak benar. Misalkan pakai ibunya, anaknya belum 17 tahun, Dek beli kopi Dek di warung sana Dek, pakai motor gitu ya. Gitu kan. Kalau ada apa-apa di jalan, ibunya juga gitu yang sedih misalkan gitu. Nah itu, ataupun kan itu sudah biasa kopi pakai tugas misalkan, atau kan sudah biasa saling contek. Yang ini sudah selesai mengerjakan ujian, dikasih tahu ke temennya. Nah yang seperti itu perilaku koruptifnya seperti itu yang
kita infokan ke masyarakat, jangan untuk dibiasakan, tapi kamu harus biasakan yang benar, harus biasakan yang jujur, 9 nilai integritas itu. Jadi kami harapkan dari lingkungan yang terkecil, dari keluarga. Nanti Indonesia 2045 itu akan jadi Indonesia emas. Betul sekali. Kebanyakan sedikit ya menambahkan ya. Kebanyakan gitu kalau ditanya bagaimana pendapat Anda tentang koruptor? Wah, koruptor itu dihukum mati aja. Potong tangan gitu. Potong tangan, ke penjara sampai seumur hidup gitu ya. Oke, terus ada satu cerita kepala sekolah ditanya seperti itu, ya potong tangan gini. Terus Bapak pernah melakukan menerima murid dari jalur belakang? Iya. Oh ya, pernah Pak. Bapak tahu nggak itu bagian dari korupsi juga Pak? Oh gitu. Kalau gitu Bapak mau dipotong tangannya atau dihukum sampai 50 tahun atau ditembak mati, Bapak mau? Oh ya, nanti dulu Pak kalau kita. Jadi kita banyak itu menjudge kayak gini begini, tapi kita nggak melihat, kita nggak introspeksi diri kita itu seperti apa. Kita kebanyakan kita juga sudah melakukan korupsi tanpa kita sadari. Kita naik motor terus melakukan pelanggaran lalu lintas, terus kita bayar aparat ya di jalan, itu sudah bagian dari perilaku koruptif gitu. Nah berarti ada yang mungkin bertanya, Bapak Ibu mungkin Sobat Info juga di luar bertanya, apa perbedaan dari koruptor dengan perilaku koruptif? Koruptor dengan perilaku koruptif. Kalau perilaku koruptif itu yang seperti tadi ya, mencontek, pulangnya tidak tepat waktu, berbohong, datang terlambat gitu ya. Di luar dari 9 nilai integritas itu perilaku koruptif yang nantinya kalau dibiasakan itu akan menjadikan kita dapat membawa kita ke tindak pidana korupsi. Kalau tindak pidana korupsi itu adalah tindak pidana yang ada di dalam undang-undang tipikor seperti itu ya. Kita punya ada 7, ada suap menyuap, ada pemerasan, penggelapan dalam jabatan, ada gratifikasi. Itu semua yang termasuk di situ itu yang tindak pidana korupsi. Jadi perilaku koruptif yang kecil-kecilnya kita anggap sudah biasa, padahal sebetulnya itu tidak biasa dan itu tidak dibenarkan. Dan itu bisa jadi hal-hal kecil yang bakalan bisa membuat sikap koruptor ke depannya gitu ya, menjadikan kita. Tindak pidana korupsi itu awal itu dari hal-hal kecil itu, betul. Ya kan? Karena sudah terbiasa berbohong, sudah terbiasa melanggar. Makin besar tuh, ya kan, sudah terbiasa lama-lama melakukan korupsi, lama-lama melakukan tindak pidana korupsi itu sendiri. Jadi rasionalisasi harusnya tidak. Betul, yang sebenarnya itu tidak boleh, tapi karena mungkin sudah terbiasa yang orang lain sering lakukan, akhirnya kenapa saya enggak gitu kan. Jadi akhirnya yang sebenarnya salah dan itu dibenarkan, padahal itu yang salah. Betul. Dan mungkin juga biasanya selaku anak muda gitu ya, Pak Ahmad dan juga Ibu Bunga, kayak di perkuliahan mungkin sering terjadi gitu ya namanya gratifikasi. Nah itu bagaimana pendapatnya Ibu Bunga dan juga Pak Irsyad soal gratifikasi yang terjadi di lingkungan kampus ini? Gratifikasi, sebetulnya gratifikasi itu kita membolehkan yang dibolehkan. Gratifikasi dilarang karena apa? Karena takutnya tanam budi. Kita punya teman 2, yang satu sering ngasih, yang satu enggak. Maka rasa kita akan berbeda dengan yang tidak sering ngasih kan. Betul. Apalagi itu guru gitu, dia ada jabatan sebagai guru kah atau sebagai pejabat yang lain kah. Yang ini sering ngasih, nanti sering ngasih, dia merasa bapak ini sering ngasih nih, ini di sini ada posisi bagus. Oke, bapak ini aja, dia yang sering ngasih saya. Atau misalkan guru gitu, guru sering ngasih setiap pembagian rapot dikasih. Tapi yang ini nggak ngasih, nanti guru itu akan bertanya, kok anak ini nggak ngasih sih? Iya betul. Yang ini padahal tidak tertulis kan, kalau bagi rapot harus bawa oleh-oleh, kalau selesai ini harus memberikan buah mata, itu tidak pernah terwajibkan gitu di sekolah ataupun di perkuliahan. Nah, yang seperti itu yang kita jaga, karena tanam budi itu yang bahaya nanti ke depannya. Itu bisa jadi konflik of interest kalau ada sesuatu gitu. Nanti yang ini salah, yang sebetulnya yang salah itu yang sering ngasih, tapi kata dia karena dia sering ngasih, udah nggak apa-apa deh kita maafkan. Nah, yang seperti itu yang kita mau jaga.
Kalau dari Pak Rizad gimana Pak? Soalnya kan mungkin beberapa kasus kayak mungkin itu sudah jadi budaya, atau mungkin juga kayak merasa minder, ih dia ngasih kok saya nggak ngasih gitu. Yang akhirnya itu adalah hal yang bikin kita tuh jadi harus ngasih juga. Jadi betul. Iya. Sebenarnya saya mau bilang nih, jangan dibiasakan itu korupsi itu udah jadi budaya. Iya. Kalau saya nggak setuju. Karena kalau misalkan koruptor, kan pelakunya koruptor ya, korupsi Betul. itu ya, pelaku koruptor. Kalau koruptor, berarti dibilangnya apa? Kalau korupsi sebagai budaya. berarti Budayawan. budayawan. Setuju nggak? Enggak dong. Nah, dong, ya kan? Iya. Nah, ini kan walaupun memang sudah sangat masif ya, Iya, tapi kita betul. harus tetap optimis. Kita harus membalikan keadaan itu, jadi membiasakan nilai-nilai anti korupsi itu kita tanamkan di keluarga. Contohnya kayak banyak nih anak. Saya ke keluarga dulu ya. Iya, boleh. Ke keluarga dulu. Silakan. Dek, ini bukunya berapa dari sekolah? Kata anaknya. Ini mah harganya aslinya 30.000 ya. Anaknya bilang ke ibunya, 50.000 mah. 50.000. Nah, dari situ aja udah berbohong kan. Betul. Baru nanti istrinya bilang ke bapaknya, Pak itu bayar itu buku sekolah anak tuh berapa mah? 100.000. Naik lagi kan. Nanti bapaknya gimana putar otak nih, gimana supaya bisa beli ke bukunya. Gak mungkin bapaknya misalkan harganya 100.000, buku itu 100.000, terus bapak cari cara dengan uang haram untuk nutupin buku itu 100.000 juga nggak mungkin. Iya, betul. Biasanya tuh pasti tuh korupsinya cari cara supaya jadi 500 atau 1 juta ya kan. Padahal yang ini bukunya cuma asli awalnya tuh 30.000. Terus saja naik terus. Nah kalau untuk gratifikasi gimana? Misalkan saya sebagai dosen, Mbak sering kasih saya. Iya. Terus Ibu Bunga ini nggak pernah kasih saya. Walaupun Mbak nggak meminta tolong nilainya dinaikkan, nggak pernah meminta. Saya sebagai yang biasa dikasih sama Mbak, pasti kan, oh iya Mbak Herman nih biasa kasih saya nih, kasih kue lah, kasih inilah, kasih ini. Boleh lah naik Ya, saya sedikit. naikin lah. Dan ini nggak pernah. Tidak pernah ngasih, kasih C aja lah, kasih C. Nah, jadi kan gratifikasi itu kan jadi merubah penilaian, ya kan, merubah jadinya penilaiannya itu nggak objektif gitu. Nah itu yang dihindarkan. Berarti mungkin juga saya sempat baca kalau gratifikasi ini kan artinya meluas gitu ya. Nah begitu kalau misalkan kita ke supermarket atau ke mall misalkan pengen beli sesuatu kan misalnya ada diskon. Nah itu termasuk korupsi nggak sih? Gratifikasi ya, gratifikasi itu artinya kan pemberian ya. Iya. Ada kalau pemberian dalam arti luas gitu. Kalau misalkan kita mendapatkan hal yang sama untuk semuanya bisa dapat, kalau diskon kan hal yang sama gitu, Iya. nggak apa-apa. Bunga kita nabung di bank itu hal yang sama, nggak ada kan? Oke. Oh bunga untuk pejabat 3% nih, kalau yang rakyat biasa 2%, enggak, semua bunga sama. Mau pejabat mau rakyat, nah itu juga nggak apa-apa gitu. Ataupun misalkan kita datang seperti kemarin Bintek, kami memberikan pransos, itu Iya. tidak apa-apa, kita semua dapat pransos. Nah itu pemberian yang dibolehkan. Oke, berarti Yang boleh. umum. Berarti umum itu Ya, bisa. Kalau yang sudah hal yang nggak wajar, Ya, boleh itu. Kewajarannya itu. Ini kalau kita bahas gratifikasi ini bisa 3 SKS. Wah. Cuman Mata kuliah ya. saya singkat jadi mungkin 1/4 SKS saja nih. Nah, gratifikasi itu kan artinya pemberian dalam arti luas. Jadi semua Betul. pemberian itu kenanya artinya itu Gratifikasi. Cuman gratifikasi itu ada yang dibolehkan, ada yang boleh diterima tapi harus dilaporkan, ada yang harus ditolak. Jadi ada hijau, ada kuning, ada merah. Nah kalau yang kuning nih, ini yang Nah, boleh kalau yang diambil kuning tapi harus itu, dilaporkan tuh gimana? kalau yang kuning itu pemberian gratifikasi tapi dalam penugasan Oke, kedinasan. iya. Ya misalkan Mbak Erma ditugaskan ke Pemprov Sulawesi Tengah. Pas Mbak Erma datang, Mbak Erma dikalungkan dengan shawl. Pada saat iya. itu Mbak Erma nggak bisa menolak. Ya karena itu pas datang dikalungkan, Langsung. ada upacara kayak Iya. gitu kan, dikalungkan nggak bisa menolak. Tapi setelah itu Mbak Erma bisa langsung kembalikan atau Mbak Erma bisa bukan ambil, maksudnya terima tapi diserahkan ke kantor.
dilaporkan ke kantor KPK kayak gitu. Nah, kalau untuk yang dibolehkan itu yang seperti tadi Mbak Bunga contohkan itu, diskon di swalayan ini kenapa itu diperbolehkan karena berlaku untuk umum. Jadi selama itu berlaku untuk umum ya nggak masalah. Adapun juga misalkan kayak Mbak Irma mengikuti kuis, ya kan, terus Mbak Irma dapat hadiah, giveaway gitu, gitu ya. Door prize-nya, ya kan, umroh gitu. Itu nggak perlu dilaporkan. Kenapa? Karena berlaku untuk umum. Siapa yang bisa menjawab paling benar, dia mendapatkan hadiah. Nah, tapi kan di situ untuk berlaku untuk umum, untuk semua, tidak berhubungan dengan jabatan. Nah, yang tidak boleh itu yang berhubungan dengan jabatan. Oh, itu benar nggak boleh. Nah, mungkin juga bisa dijelaskan Ibu Bunga sama Pak Ahmad Irsyad, bagaimana sih kita sebagai mungkin mahasiswa ataupun pemuda masyarakat seluruh di Provinsi Sulawesi Tengah dan mungkin di seluruh Indonesia, bagaimana sih kita caranya supaya menghindari yang sebenarnya hal-hal koruptif kecil yang kita lakukan? Itu gimana tuh? Gimana? Itu pasti harus mulai dari diri sendiri. Betul, gitu ya. Ingat aja 9 nilai integritas tadi, yang pertama harus jujur ya, harus jujur sama diri sendiri. Kita jaga integritas sama-sama. Kami juga di sini saling mengingatkan gitu. Kami belum tentu hari ini berintegritas, besok masih itu belum tentu juga. Jadi setiap hari harus kita saling mengingatkan integritas itu apa. Karena integritas itu sebetulnya berat menjaganya gitu ya. Butuh keyakinan, butuh iman yang kuat, juga butuh dorongan dari orang lain dan harus rela berkorban. Nah, rela berkorbannya ini agak susah. Tadi kan yang dibilang, aduh saya kalau nggak ngasih takut dikucilkan nih gitu kan. Nah, kamu rela nggak berkorban di jalan yang benar gitu. Jangan lihat sekarangnya ini, tapi tunjukkan kalau misalkan itu sudah jadi value. Nanti misalkan Pak Irsyad lihat, Bu Bunga nih kalau yang seperti ini dia nggak pernah mau, jadi malu kan. Kalau katakan tidak benar, oke, saya ikut dengan yang baiknya, tambah 1. Nanti lihat lagi, kok orang-orang itu kumpulannya kayaknya mengarah ke yang baik ya, mereka nggak neko-neko, ikut lagi. Jadi semakin lama semakin besar, semakin banyak gitu. Kami mengharapkannya semakin menyebar luas virus anti korupsi itu gitu. Berarti memang harus dimulai dari diri sendiri dengan menerapkan 9 nilai integritas itu. Nah, mungkin dari ini ya, maaf. Mungkin ya itu dari diri sendiri dan hal-hal kecil aja. Hal-hal kecil kita jujur aja. Ya kan? Dan menjaga integritas ini kita istilahnya mengikuti jalan kenabian. Kalau kita lihat dulu Nabi Muhammad kayak gitu, ya kan, bertahun-tahun mendakwah, tapi pengikutnya mungkin bisa dihitung dengan jari, dilempar batu, ya kan, diludahi. Itu bertahun-tahun, dan itu bertahun-tahun, puluhan tahun itu yang pengikutnya hanya cuma beberapa orang saja, itu puluhan tahun. Ya kan, itu berarti kan ininya sangat besar ya, pengorbanannya ya, tekadnya itu kuat sekali gitu ya, seperti itulah, jangan pernah merasa sendiri ya, walaupun itu gimana ya, kalau kadang kita merasa benar karena sama-sama, padahal ini salah gitu. Betul. Nah, beranilah menjadi benar walaupun kita sendiri. Benar. Jadi kalau memang itu salah, harus salah gitu ya. Katakan salah, nggak boleh kita bilang benar padahal itu hal yang salah karena mungkin sudah terbiasa. Banyak orang nggak kuat gitu untuk hal-hal kayak gitu tuh. Ya udah ikut aja deh gitu. Iya, betul. Ikut arus aja deh, ikut teman-teman aja deh, padahal itu salah. Oke, nah ini luar biasa sekali ya Sobat Info, karena memang penanaman nilai anti koruptif ini harus dari dini mungkin juga kalau bisa ya diterapkan sama anak ataupun kita yang sudah dewasa, harus memang betul-betul menjaga nilai integritas kita sendiri. Nah juga mungkin bisa disampaikan Bu Bunga dan juga Pak Irsyad, kalau misalkan ada teman-teman di luar sana, Sobat Info, masyarakat Sulawesi Tengah yang mungkin mendapati hal-hal yang mungkin menyeleweng soal korupsi seperti itu. Nah mungkin itu bisa disampaikan di hotline-nya mungkin, atau aduan kita bisa kemana gitu buat ngelaporinnya gitu. Kita punya di hotline 198
Oke. itu bisa diakses dari telepon rumah ataupun dari handphone, bisa ditanyakan apapun itu di 198. Atau kita juga misalkan ternyata teman-teman di sini ada yang saya punya nih data-datanya tapi saya bingung mau dikemanakan gitu ya, boleh bisa di kws.kpk.go.id. jadi kita punya namanya whistleblower system, di situ bisa untuk mengadu, jadi kita registrasi, masukkan aduan. Jangan takut ketahuan karena di situ aman ya. Dijamin undang-undang gitu. Dijamin undang-undang. Ya. Saya di Sulawesi Tengah nih jauh, gimana ya caranya ke Jakarta, karena KPK hanya ada di Jakarta. Iya, betul. Tidak ada perwakilan sama sekali di daerah lain gitu ya. Jangan mau, jangan pernah percaya kalau ada saya perwakilan KPK dari Sulawesi Tengah, jangan, karena itu bohong gitu, itu hoax, karena KPK hanya ada satu di Jakarta saja. Iya. Nah, tidak usah takut, bisa juga lewat tadi hotline-nya ataupun lewat KWS-nya, itu dijamin aman. Jadi jangan pernah takut untuk melapor karena kalian tidak sendiri. Karena biasanya kan mungkin takut gitu ya kalau misalkan nanti ada ancaman atau ada apa dari pihak-pihak yang terlibat begitu kan. Itu yang biasanya bikin kita juga takut untuk mungkin melaporkan. Iya. Itu dijamin oleh undang-undang kerahasiaannya. Dan nggak pernah mungkin teman-teman nggak pernah mendengar yang namanya kebocoran pelapor. Nggak pernah kan? Koruptor ini ketangkep karena pelapornya si ini gitu. Nggak pernah. Betul. Ada. Sudah selama ini KPK berdiri nggak pernah kelihatan siapa yang melapor. Jadi baik, jadi aman gitu ya untuk siapapun yang ingin melaporkan pasti bakalan dilindungi begitu ya. Tapi kalau habis melapor harus diam ya. Harus diam. Jangan nanti habis melapor terus dia gosip ke tetangga, saya habis ngelapor. Apalagi ini ya ke media gitu ya. Iya betul, benar-benar. Ingin menambahkan juga ini dari itu juga kita banyak juga salurannya ada. Bisa mungkin kalau teman-teman lebih nyaman di WhatsApp itu ada juga kami WhatsApp-nya. Bisa mungkin kalau itu teman-teman catat di 0811 959575. Nah, itu jika kalian melihat adanya tindak pidana korupsi bisa melalui WA. Jadi mungkin lebih mudah ya. Iya, betul. Kalau di hotline tadi 198, ada juga di whistleblower system, ada juga kami di email ada di pengaduan@kpk.go.id. Oke, jadi bisa dicatat atau nanti diulangi lagi supaya ditulis nomornya, apalagi di WhatsApp tadi ya. Itu paling gampang tuh karena kita sering pakai WhatsApp. Atau kalau mau tanya-tanya dulu gitu ya, kayak kalau tadi kan WhatsApp pengaduan, kalau itu WhatsApp-nya Permas, boleh tanya-tanya dulu di 0852 20 28 6677. Oke, nah bisa juga lewat Instagram. Betul ya kan? sekali. Kalau mau nanya-nanya gitu. Ya. Jangan lupa di-follow. Jangan lupa di-follow Permas dan Aksi ya, teman. Betul. Nah, itu tadi pembahasannya berat banget ya. Kita pembahasannya yang ringan-ringan aja. Ini kan sudah beberapa hari ada di Sulawesi Tengah, khususnya di Palu. Mungkin bisa diceritakan bagaimana suasana di sini, terus perasaannya ada di Sulawesi Tengah bagaimana ini? Pak Irsyad mungkin boleh? Saya dulu. Kebetulan saya yang paling semangat kalau di Palu nih. Wah, iya. Pertama kali saya datang datang ke Palu itu yang saya sangat notice, saya sangat lihat itu kebersihan. Oke. Ya, Kota Palu ini bersih. Saya acungan jempol. Alhamdulillah. Terus saya udah coba makanan Kaledo. Oke. Kaledo ya? Iya betul, Kaledo. Enak banget. Enak banget ya. Terus terakhir ya kopi ini. Ya. Ini gimana Cuman nilainya? ya. Enak banget kopi lokal ya. 1/10 gimana Pak Irsyad nilainya? Ini 9,5. Wah. Sempurna ya. Betul. Mantep. Kalau Ibu Bukan sendiri, mungkin gimana Saya perasaannya di Palu? Baru pertama kali ke Palu tadi. Iya. Sebelumnya saya udah diwanti-wanti ya. Kemarin waktu gue ke Palu panas banget Palu. Ternyata pas datang enggak tuh. Mungkin karena lagi hujan juga suhunya. Tapi ini suhunya enak banget. Dan saya dari luar ini bisa melihat gunung yang betul-betul hijau seperti di komputer. Gila, betul-betul bagus sekali. Kalau kita di Jakarta nggak akan dapat ya. Nggak ada ya view kayak gini ya. Ini sultan bagus banget ini. Cakep banget. Bagus banget. Kan semalam saya makan ikan. Oke. Ikannya ikan kantombo. Saya cari dulu kan ikan kantombo itu apa? Oh ternyata ikan kembung. Oke, saya beda mau namanya. ikan kantombo ikan kembung kan. Itu
enak juga. Sambelnya di sini Mantap. Itu kalau jualan. di timur di Ambon tuh namanya ikan kawalinya. Oh, kalau di sini kita bilangnya ikan ketombo. ternyata ikan kembung. Nah ini informasi juga, selain ada kaledo, ikan ketombo, di Palu juga ada yang namanya utakelo. Apa itu? Jadi itu sayur dari daun kelor. Hah? Nah, itu apa namanya, makanan khas yang sering dimakan sama warga di sini. Ada juga palu mara, itu enak banget sih. Apa? Palu mara. Itu apa itu? Itu semacam apa namanya, ikan di kuah kuning, tapi di sini kuning. tapi di sini identiknya kalau misalkan masakan di Palu itu Ibu, Pak Irsyad, itu hanya bahannya cuma dua, rica sama bawang merah. Tapi rasanya mantap banget. Bau-baunya besar-besar ya. Iya, nanti boleh dicoba juga. Tapi kita belum coba palu itu. Palu mara ya? Palu montong durian. Oh, durian montong. Kita mau coba palu montong dulu ya. Jangan dilewatkan. Betul sekali. Nah, semoga di sini nyaman Pak Irsyad dan juga Ibu Bunga, dan juga harapannya semoga apa yang sudah dilakukan dari KPK itu bisa benar-benar mengedukasi di masyarakat Sulawesi Tengah khususnya terkait bagaimana kita menghindari tentang perilaku koruptif, apalagi sampai ke ranah korupsi itu sendiri begitu. Nah, mungkin terakhir harapannya untuk masyarakat Sulawesi Tengah, baik itu mungkin tokohnya, tokoh adat, agama ataupun pemudanya sampai di para pemangku jabatan di Sulawesi Tengah. Pak Irsyad, silakan. Saya mungkin ya, saya sangat berharap masyarakat di Sulawesi Tengah dapat berperan aktif ya. Iya. Dapat berperan aktif dalam pemberantasan korupsi. Contohnya kayak gimana tuh ya? Kalau melihat adanya tindak pidana korupsi bisa melapor ke kami, atau bisa juga mendaftar sebagai paksi atau penyuluh anti korupsi kayak gitu. Ya. Kalau Ibu Bunga Dari sendiri aku, gimana? mulai jujur dari diri sendiri. Jangan berperilaku koruptif, berani mengatakan yang benar. Itu. Ajarkan lingkungan sekitar untuk tidak korupsi. Nah, sehingga temanya kita hari ini itu bisa terlaksana, yaitu Sulawesi Tengah bebas dari korupsi. So, segitu aja. Terima kasih Ibu Bunga dan juga Pak Ahmad Irsyad sudah hadir di podcast Megalis. Semoga podcast ini bisa bermanfaat dan juga mengedukasi seluruh masyarakat di Sulawesi Tengah khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kalau gitu kita pamit dulu, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.